Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Antoni SPD, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 011/11 Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 di LP3 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25404111538. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 3 dengan materi perilaku terpuji adalah kepribadianku dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian perkenalan saya, mohon bimbingan, arahan, dan evaluasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak guru pagi ini? Baik. Apakah semuanya sudah sarapan pagi? Sudah. Pagi tadi ada masakan subuh? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, guru akan mengawalinya dengan mengasenkan satu siapa yang dipanggil dan siapa yang hadir. Baik, yang pertama atas nama Inayah, yang kedua yaitu Safia, yaitu Tinara. Baik, berikutnya yaitu Sana, hadir ya, yaitu Upaira, yaitu Tia, Aurelia, Kakak, Atir, Adik. Baik. Baik, sebelum kita mulainya pelajaran kita, marilah kita melaksanakan tes breaking sikap. Ya. Baik, mulai ya. Tes breaking sikap. Ikuti pergerakannya nantinya ya. Pak teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas, menggapai hilang. Tangan ke samping, yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Setelah kita speaking tadi, kita akan mengulanginya. Kita mulai pada aplikasi satu, kita semuanya mengulanginya dengan baca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah aku dalam belajar. Amin. Silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah air putih, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi
ingat tentang materi pelajaran kita pada kelas minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Tentang akhlak. Akhlak itu seperti dalam laksanakan seperti kita sehari-hari berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua, menghormati orang tua kita, kakak-kakak kita, adik kita, itu termasuk akhlak, sopan santun. Ya, masih ingat kalian? Baik, selanjutnya, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Ya, apa? Kita harus berbakti kepada orang tua. Oke, tepuk tangan semua. Baik, selanjutnya, bagaimana cara kita menunjuk rasa hormat kepada orang tua dan kepada guru? Ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika kita tidak menghargai orang lain? Bila kita tidak menghargai orang lain, maka akan menimbulkan pertengkaran, dijauhi teman, dan tidak disukai orang lain. Ya, baik, silakan simak baik. Tadi sudah guru memberikan pertanyaan, sudah menjawabnya. Sekarang di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan tentang jawab tentang orang tua, ada juga dari guru tadi, dan juga menghormati orang lain. Sekarang tujuan pembelajaran kita itu ada 3 di sini. Yang pertama kita bahas itu adalah menjelaskan makna berbakti kepada orang tua guru dan menghargai orang lain. Dan materi yang kedua itu, tujuan kita menjelaskan yang kedua itu adalah setelah kita jelaskan yang satu, yang kedua itu adalah menunjukkan contoh perilaku terpuji tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu materi yang kedua, pembelajaran kita. Yang ketiga itu adalah membiasakan diri mengamalkan perilaku sesuai ajaran Islam di rumah dan sekolah. Baik, setelah ini ada pembelajaran. Sekarang hari ini kita simak, Pak Guru akan menampilkan videonya. Mari kita simak bersama-sama untuk videonya. Pelajaran kita hari ini. Ini adalah videonya. Itu baru selesai dari sini jam kelas 1 ya. Siap juga ya. Harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Mana nanti kalau mama lihat ini? Maaf ya, Pak. Ya sudah, ayo kita bersihkan sama-sama. Jadi repot kan? Tahu nggak? Kalau kamu tadi mau kamu nggak perlu jadi repot begini. Kamu disuruh itu karena kamu itu demi kamu. Nah, ibarat keluarga
yang dari Yesus tahu yang gua minta dari kamu anak-anak itu kamu apa ya? Taatilah orang tuamu agar baik keadaanmu. Kamu harus taat sama mama dan papa. Ayo kita makan dulu yuk. Oke, Pak. Oke. Ya, Bu. Hey, I was wrong. Sorry. Bukan, Ya ampun. Kalian, kita satu ibadat keluarga. Ini begini. Beresin semua keluarganya. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama mama dan papa. Baik, anak semuanya sudah ya videonya tadi yang perlu tampilkan dari dilihat. Baik, kita sudah di sini Pak akan melanjutkan tentang penjelasan pengertian perilaku terpuji. Apa yang maksud perilaku terpuji? Jadi di sini perilaku terpuji itu adalah segala tindakan atau perbuatan baik yang sesuai dengan ajaran agama, norma, dan nilai-nilai moral seperti berkata jujur, menepati janji, sopan santun, rajin, daraja, serta menghargai dan menghormati orang lain. Ini adalah tujuan pengertian tentang perilaku terpuji. Ini adalah penjelasan tentang pengertian perilaku terpuji. Sampai sini mengerti? Ini semuanya ada penjelasan tentang perilaku terpuji. Selanjutnya, di sini ada contohnya. Perhatikan dulu. Di sini ada contoh perilaku terpuji. Ada contoh perilaku terpuji itu ada 5 poin. Jadi contoh perilaku terpuji itu ada 5 poin. Yang pertama itu, yang satu itu patuh dan menghormati orang tua. Jadi kita harus menghormati orang tua dimanapun kita berada, ya. Di rumah atau di luar sekolah kita harus menghormati orang tua. Yang nomor 2 ini di sini ada membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuan. Apa saja kemampuan kita di rumah? Seperti menyapu, mencuci piring, jika bisa kan. Ada yang mencuci pakaian. Itu semuanya, ada yang setrika, ya. Membantu orang tua menyetrikakan baju. Itu semuanya termasuk contoh perilaku terpuji. Yang nomor 3, berbicara dengan sopan kepada kakak, adik, dan anggota keluarga lain. Jadi kalau kita bicara dengan keluarga itu, dengan kakak kita, dan kita itu dengan pelan-pelan. Jangan suaranya keras-keras, jangan marah-marah, tidak boleh. Ya, kita harus bicaranya dengan lemah lembut, dengan lemah lembut itu dengan pelan-pelan. Itu harus dengan lembut, jangan keras-keras seperti orang marah. Ya, itu adalah contoh perilaku terpuji. Dan nomor poin 3. Yang keempat, di sini ada berdoa. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Jadi sebelum kita makan, kita harus berdoa dulu, ya. Berdoa dulu, dan setelah makan kita harus sudah makan juga harus menutupi dengan berdoa. Menurut ajaran masing-masing dalam kita beragama Islam, harus
Yang kelima di sini ada rajin belajar dan mengerjakan PR tanpa disuruh. Maksud dengan rajin belajar tanpa mengerjakan PR tanpa disuruh itu seperti ini. Apabila Pak Guru dan Ibu Gurunya di sekolah memberikan PR pada kamu harus kerjakan PR-nya di rumah. PR itu adalah pekerjaan rumah, jangan dikerjakan di sekolah. Jangan nunggu orang tua mengeceknya bukunya dulu. Apabila orang tua sudah tahu ada PR, baru dikerjakan. Jangan nunggu orang tuanya memerintahkan kita mengerjakan PR-nya di rumah. Jadi apabila ada PR-nya di sekolah, kita sampai di rumah harus langsung dikerjakan. Jangan dikerjakan di sekolah. Lanjut, materinya. Di sini ada materinya. Materi selanjutnya itu pentingnya berbakti kepada orang tua. Ya, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Dikarenakan orang tua itu apalagi ibu kita itu melahirkan kita itu selama 9 bulan. Ya, bukanlah hal yang mudah waktu kita lahir. Dimanapun yang kita berada, selalu orang tua bawa kita kemanapun, pasar, mau mandi atau berjalan selama kita selama 9 bulan di dalam perut orang tua atau orang tua seperti ibu kita. Ya, jadi kita harus berbakti kepada orang tua. Jangan pada ibu saja berbakti, kepada ayah kita juga berbakti. Kenapa? Yang menafkahi ibu kita itu, ibu yang kamu makan di dalam perut kamu itu, yang ibu kamu makan itu adalah dari pencarian orang tua kamu, yaitu seperti ayah kamu. Ya, itulah dikatakan kita harus berbakti pada orang tua. Jadi di sini juga ada penjelasannya, berbakti kepada orang tua itu penting karena menjadi kewajiban setelah beriman kepada Allah. Di sini juga dikatakan beriman itu di sini sudah dikatakan berbakti kepada orang tua penting karena menjadi kewajiban itu dan setelah beriman kepada Allah. Jadi sebelum kita beriman itu kita harus juga berbakti kepada orang tua. Juga beriman itu percaya. Jadi kita tidak berarti kita juga harus percaya pada orang tua yang telah membesarkan kita dan melahirkan kita. Baru kita beriman kepada Allah. Baru kenapa kita harus percaya kepada Allah? Dikarenakan jika tidak Allah yang menciptakan kita di atas dunia ini, mungkin kita tidak akan berada di atas bumi. Baik, di sini Pak Guru akan memberi kelompok kepada kalian, kelompok 1, 2, dan 3, yaitu LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, di sini di dalamnya ada seperti gambar-gambar itu yang terlihat. Yang perhatikan dulu apa itu gambarnya, apa yang harus kalian kerjakan. Di situ ada pertanyaan dan diskusi. Di situ dia harus ada pertanyaan dan diskusi itu yang jawab. Yang berdiskusi dulu dan kerja kelompok, dan itu namanya kelompok. Kelompok itu adalah kerja diskusi. Nah, jadi dia berdiskusi dulu dalam kelompok. Misalnya satu kelompok ada 5 orang atau 4 orang yang kerjakan. Nah, dia lihat dulu apa itu pertanyaannya, dia berdiskusi, setelah itu baru dia jawab. Jadi ini Pak Guru akan membagi lembar kerja peserta didik atau LKPD. 1 kelompok, 1 LKPD-nya. Jadi kita perhatikan di dalamnya. Silakan dikerjakan apa yang ada di dalam lembar kerja peserta didik atau dikatakan LKPD. Dan lihat apa gambarnya, apa pertanyaannya, yang berdiskusi. Yang jadikan satu jawaban. Setelah yang berdiskusi dalam kelompok, orang dan orang, yang silakan jawab dengan jawaban yang benar. Diskusikan dulu, pikirkan dulu jawaban yang benar. Ada yang kurang
jelas boleh ditanyakan sama Pak Guru ya. Ada pertanyaan yang jelas soalnya ada yang hafalnya kurang jelas, ada yang kurang paham soalnya seperti itu boleh ditanyakan sama Pak Guru. Apa? Saya bikin namanya ya, nama perempuannya apa? Apa bikin nama perempuannya ya? Itu kan sudah dikasih tahu nama perempuannya apa tadi. Jangan asal-asal dibikin nama perempuannya. Karena nama perempuannya gitu ya. Tanggalnya tanggal berapa? Silakan dikerjakan. Kasih. Jelas akan diberikan. Jadi lihat dulu bapaknya.
presentasikan satu depan, satu kelompok 2 orang. Setiap kelompok 4. Pada gambaran pertama, anak sedang membantu orang tuanya. 2. Kita harus berbakti kepada orang tua dan guru karena mereka sangat berjasa dalam hidup kita. 3. Cara menghargai teman di sekolah adalah dengan berbagi, menolong, dan tidak mengejek. Contoh berbakti kepada orang tua di rumah. 1. Membantu membersihkan rumah. 2. Mendoakan orang tua. Contoh berbakti kepada guru di sekolah. Mendengarkan pelajaran dengan baik. Mengucapkan salam saling bertemu. Contoh menghargai orang lain di masyarakat. 1. Menyapa orang dengan sopan. 2. Ikut bergotong royong. Berbakti kepada orang tua, gurunya wajib. Gurunya adalah orang yang harus kita hormati karena mendidik dan memberikan ilmu. Contoh menghargai orang lain di sekolah adalah tidak mengejek teman. Baik, perhatikan semuanya. Apa yang dia pelajari hari ini? Menghargai orang tua. Baik, tepuk tangan. Baik. Selanjutnya, terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Guru sangat bangga dengan kiranya semuanya sangat luar biasa. Saya sebut banyak yang bisa menjawabnya. Disuruh baju ke depan dan ke depan itu akan menunjukkan tentang yang sangat kuat dan sangat luar biasa. Sudah berani tampil ke depan untuk menyampaikan presentasi dan keseluruhannya. Jadi Pak mengucapkan, jadi Pak Guru sangat memberi apresiasi yang berlebihan. Jadi saya Pak Guru sangat tepuk dan terima kasih. Baik, di sini Pak Guru akan menyimpulkan tentang materi kita pelajaran kita ini tentang perilaku budi tadi. Itu ada salah satu tadi ada orang tua kita dan menghormati orang tua, menghormati orang tua, yang menghormati guru, dan menghormati ibu guru, itu semuanya adalah termasuk perilaku tersebut kita disebut dengan akidah atau pelajaran yang besar kita yaitu akidah akhlak. Jadi perilaku tersebut tadi sudah saya jelaskan tadi. Semuanya itu adalah menghargai orang tua, adalah menghargai orang jago. Bagaimana prestasi kita hari ini anak-anak? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.